Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sehat selalu? Alhamdulillah. Sehat selalu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali di pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 pada halaman 76. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan pelajaran IPS, yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun sebelumnya anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, simak terus penjelasan Bapak. Simak baik-baik. Semoga apa yang Bapak jelaskan nanti bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Baik anak-anak, Bapak menjelaskan tematik kali ini khususnya pelajaran IPS. Kalian bisa menyimak pada halaman 76 dan 77. Anak-anakku, Bapak akan menjelaskan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, memproduksi, membuat, mengolah, memproses. Distribusi, menyalurkan, memasarkan. Konsumsi, memakai atau menggunakan. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan. Tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dipisahkan. Baik anak-anakku, akan Bapak bahas satu persatu adapun kegiatan ekonomi yang meliputi 3 item tersebut. Di antaranya produksi. Apa itu produksi anak-anak? Coba perhatikan. Bapak bercerita dulu. Seorang perajin mencari tanah liat sebagai bahan bakunya. Kemudian tanah liat tersebut diolah menjadi berbagai bentuk, misalkan diolah menjadi gerabah. Gerabah yang sudah dibuat dijemur, kemudian dibakar. Gerabah tersebut setelah keras, kemudian diwarnai, kemudian dijual. Nah, dari ilustrasi tersebut anak-anak dapat dikatakan seorang perajin telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Seperti pembuatan gerabah ini. Oke, next. Bapak lanjut anak-anak ya. Tadi itu yang dikatakan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini anak disebut produsen, penghasil. Jadi seperti gambar yang ada di buku kalian pada halaman 76, ini orangnya disebut produsen. Karena dia telah menghasilkan sebuah produk, menghasilkan sebuah barang. Gitu. Oke, Bapak lanjut anak-anak.
Nah, kegiatan produksi ini itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Semakin dia giat, semakin produk yang dihasilkan banyak, maka tingkat kemakmuran seorang produsen tersebut akan semakin meningkat, akan semakin membaik. Anak-anakku, Bapak lanjut, yaitu yang kedua tentang distribusi. Nih, Bapak, sebelum Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan distribusi, silakan simak penjelasan Bapak. Setiap hari kamu makan, setiap hari kamu menggunakan pakaian, setiap hari kalian menggunakan fasilitas-fasilitas lain. Sementara bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah tertentu, bukan di daerahmu. Pakaian juga diproduksi di daerah tertentu, bukan dari daerahmu. Jadi kamu tidak heran menggunakan batik Solo, batik Yogyakarta. Sementara batik-batik tersebut yang kalian pakai itu bukan diolah dari kotamu sendiri, tempat tinggalmu sendiri. Barang tersebut diolah di daerah lain. Nah, untuk mendatangkan bahan makanan, pakaian, dan alat-alat lain, itu diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah, Nak, yang disebut dengan distribusi. Jadi distribusi itu intinya adalah penyaluran. Apa, Nak? Distribusi adalah penyaluran. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, dari pembuat ke konsumen, ke pemakai. Orang yang melakukan kegiatan disebut, orang yang melakukannya, kegiatan tersebut disebut distributor, penyampai, pengantar. Nah ya, menggunakan sarana transportasi. Tujuannya apa, Nak? Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Oke. Selanjutnya konsumsi. Simak penjelasan Bapak. Sebelum Bapak jelaskan apa itu arti konsumsi. Perhatikan aktivitas temanmu di sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, di koperasi kejujuran, ada yang membawa makanan bekal dari rumah. Nah, jajan yang dibeli di kantin dan makanan yang dibawa dari rumah, ini termasuk kegiatan konsumsi. Karena dia memakai. Anak-anakku, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misal, kamu memakai seragam dan sepatu ketika sekolah. Ya, ketika sekolah pakai seragam, ketika sekolah pakai sepatu. Itu mengurangi nilai guna barang tersebut. Jadi anak-anak, pengertian dari konsumsi itu sendiri adalah, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Silakan diulang anak-anak. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Yang memakai
Yang menggunakan itu disebut orangnya, itu disebut konsumen. Ya, kalau konsumsi itu adalah mengacu ke barang, kalau konsumen pemakainya yang memakai barang tersebut. Baik anak-anakku, kalian silahkan dikerjakan tugas yang Bapak share nanti, silakan dikerjakan berkaitan dengan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku, tetap semangat. Jadi untuk pembelajaran 4 kali ini, tugasnya akan Bapak share kepada kalian. Semoga apa yang Bapak sampaikan, Bapak jelaskan, bisa kalian mengerti, kalian pahami. Terima kasih Bapak ucapkan atas perhatiannya. Bapak akhiri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali, akan bertemu kembali di pelajaran tematik selanjutnya. Dengan keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.